Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ibadallah ittaqullah faqad faza muttaqun. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menjalankan sholat Jumat yang dimana di hari Jumat ini penuh dengan keberkahan. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan tuntunan dan ajaran beliau sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya Islam, dan karena ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kita dapat memahami bagaimana isi dari Al-Quran itu sendiri. Rasulullah berpesan, kenikmatan kalian tidak akan tersesat di dunia ini jika berpegang teguh kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi menjadi pertanyaannya, bagaimana aplikasi pelaksanaan dalam menjabarkan Al-Quran dan Sunnah dalam keseharian kita? Tidak lain kita dapatkan dari mempelajari sirah nabawiyah, sejarah. Karena ahli sejarah mengatakan suatu umat yang tidak mengetahui lembaran-lembaran sejarahnya, ia tidak akan dapat merajut masa depannya. Dan kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran sangat menginspirasi bagi Nabi besar Muhammad SAW hingga untuk memutuskan keputusan-keputusan yang sangat penting dalam mengatur sebuah negara. Sebagai contoh, ketika Fathu Mekah, waktu pembebasan kota Mekah, di mana sebelumnya Nabiullah Muhammad SAW telah berdakwah selama kurang lebih 13 tahun, dan di mana di masa itu sangat penuh dengan penyiksaan, penindasan baik terhadap Nabi ataupun terhadap sahabat-sahabat Nabi. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Mekah dengan membawa 10.000 orang pasukan, di mana 10.000 orang pasukan itu dan saat itu adalah pasukan yang paling besar, di mana di saat itu kaum kafir Quraisy sudah sangat ketakutan karena hukum perang saat itu. Ketika sedang seperti itu, sedang tidak diserang secara mendadak, maka dan apabila orang-orangnya telah mengalami penyiksaan, maka hukum agama sudah membolehkan apapun yang dapat dilakukan oleh Rasulullah, baik itu membunuh ataupun lain sebagainya. Tapi yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tidak demikian. Rasulullah mencontoh apa yang dilakukan di dalam, mencontoh apa yang telah terjadi dan dijelaskan di dalam Al-Quran dalam surat Yusuf. Seperti Yusuf yang saat itu sudah disiksa, kemudian dilempar ke dalam sumur, yang kemudian setelah beberapa tahun kemudian Nabi Yusuf yang kemudian hadir menjadi seorang pemimpin raja di Mesir, yang kemudian sahabat-sahabatnya datang. Kemudian apa yang dikatakan oleh Yusuf? Saya sudah memaafkan kalian. Dan ternyata hal itu pula lah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaum kafir Quraisy. Hari ini telah aku maafkan dan tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Dan karena hikmah yang terkandung di dalam sejarah tersebut, maka kaum kafir Quraisy kemudian tersentuh hatinya, kemudian banyak yang kemudian bersyahadat. Kemudian contoh yang lain adalah ketika di tahun ke-5 Hijriah, Nabiullah Muhammad SAW melihat banyak sekali sahabat-sahabat beliau yang kemudian mengalami penyiksaan, yang kemudian karena penekanan dan penindasan oleh kafir Quraisy. Rasulullah kemudian melihat
bahwa ini adalah ancaman bagi keimanan sahabat-sahabat Nabi. Kemudian Rasulullah SAW diberi petunjuk oleh Allah dengan sebuah kisah di dalam surat Al-Kahfi, di mana surat Al-Kahfi ini terdiri dari 4 kisah yang sangat luar biasa, di mana di dalamnya di kisah awal menceritakan tentang pemuda-pemuda yang kemudian berlari, kemudian bersembunyi di dalam gua untuk melindungi keimanannya. Maka dari situ Rasulullah kemudian terinspirasi dari situ dan mendapatkan informasi ada seorang raja yang dimana di dalam kerajaannya tidak ada satu orang pun yang terzolimi. Maka lahirlah kemudian perintah kepada para sahabat untuk berhijrah yang pertama, yaitu hijrah ke Habasyah dengan menyeberangi Laut Merah. Inilah beberapa kisah yang kemudian diambil oleh Rasulullah dan diaplikasikan di dalam setiap perbuatannya. Bahkan tidak hanya itu, di dalam mengelola sebuah negara pun Rasulullah SAW berpegang kepada kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran. Kemudian kalau kita berkaca kepada kisah Rasulullah saja, maka apakah sejarah itu dapat menginspirasi terjadinya perubahan yang sangat luar biasa? Ternyata tidak. Di zaman yang berikutnya, di zaman ketika 18 abad setelah Rasulullah meninggal, Rasulullah mengatakan akan dibuka 2 kota besar, Konstantin dan Roma. Maka kemudian berbagai macam upaya para sahabat melakukan hal itu untuk menciptakan, untuk merealisasi takluknya tembok Konstantinopel yang ternyata selama 18 abad tidak bisa ditaklukkan oleh muslimin. Bahkan 11 kali pertempuran, 11 kali pengepungan yang dilakukan oleh muslimin sejak zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian hingga yang kemudian tunduk, kemudian takluk benteng tersebut di masa Mehmed II yang kita lebih kenal dengan Muhammad Al-Fatih. Dari mana kemudian Muhammad Al-Fatih bisa memiliki semangat yang seperti itu? Suatu hari Muhammad Al-Fatih datang. Muhammad Al-Fatih memiliki seorang guru yang sangat luar biasa, memahami sejarah yang sangat luar biasa, yaitu Syekh Aks-Samsuddin. Beliau satu hari bersama gurunya mendatangi, berkeliling di sekitar tembok Konstantin. Kemudian di sana beliau melihat terdapat sebuah makam seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori, di mana beliau ini adalah orang yang ketika Rasulullah pertama kali hijrah dan Rasulullah belum memiliki rumah, maka Abu Ayyub Al-Ansori ini adalah rumahnya disinggahi dan digunakan untuk menginap Nabi Muhammad SAW di lantai 2, yang kemudian Abu Ayyub tinggal di lantai 1-nya. Nah, dari sini kemudian Muhammad Al-Fatih merasa tergugah betapa luar biasanya semangat keimanan ini kemudian melahirkan bagaimana mungkin Abu Ayyub yang saat itu kemudian sudah sangat tua memiliki semangat untuk berjuang. Bahkan Abu Ayyub adalah orang asli Madinah, berjalan puluhan kilo, ribuan kilo untuk sampai ke dinding Konstantinopel, yang kemudian ketika beliau sedang sekarat, beliau berpesan, jika saya mati maka kuburkanlah aku di tempat paling dekat dengan Konstantinopel. Maka disitulah beliau dimakamkan, yang kemudian menginspirasi Muhammad Al-Fatih untuk terus berjuang, yang kemudian mengerahkan berbagai macam upaya baik tenaga maupun harta. Inilah kisah sejarah yang perlu kita teladani. Terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil di sini. Jika kita memahami sejarah, terutama sejarah agama kita, sejarah diri kita, sejarah bangsa kita, maka tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan berbagai macam hal dan membuat negara kita, daerah kita, keluarga kita menjadi negara atau keluarga yang lebih bermanfaat bagi umat. Yang terjadi masalah di negeri kita saat ini adalah negeri kita banyak sekali yang lupa akan sejarahnya. Bahkan tidak hanya sejarah bangsanya, bahkan sejarahnya sendiri. Maka ada sebuah
pesan dari Nabi Muhammad SAW. Jika kalian ingin menikahi seorang wanita, maka lihatlah hasabnya, lihasabiha atau linasabiha dalam hadis yang lain. Kenapa Nabi menggunakan linasabiha dan kenapa Nabi kemudian menggunakan lihasabiha? Nasab di sini memiliki arti adalah bagaimana seorang itu bisa memahami kita dari ayah kita siapa, kakek kita siapa. Kemudian di ayat yang di hadis yang lain Nabi menggunakan lihasabiha. Hasab di sini adalah, yang dimaksud hasab adalah apa peran besar, apa yang sudah kebesaran, apa yang dilakukan oleh keluarga kita. Karena sejatinya dari situlah kemudian kita bisa memahami apa potensi yang kita miliki. Dan dari sini juga itu untuk diri kita sendiri. Ketika kita tidak mengetahui apa potensi kita, bagaimana peran besar dari keluarga kita, keturunan kita, maka kita tidak akan tahu apa potensi yang ada dalam diri kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk sekeliling kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa, ketika kita mengerti sejarah kita seperti apa, sejarah bangsa kita seperti apa dengan benar, ketika zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, seperti apa kondisi bangsa kita, apa peran bangsa kita, apa peran Nusantara kepada dunia. Jika kita mengetahui dengan sangat jelas, maka insya Allah kita akan mengetahui peran besar bangsa kita dan kita akan tumbuh kebanggaan terhadap bangsa kita. Dan yang ketiga adalah kita harus mengetahui bagaimana sejarah Islam itu sendiri. Karena sejatinya Islam itu menyebar di seluruh dunia, baik di ujung barat Afrika, di Eropa, di Cina, bahkan di Asia. Sehingga dengan kita memahami ini semua, maka insya Allah kita akan mendapatkan sebuah hikmah, kita akan mendapatkan sebuah tauladan, sehingga kita memiliki kemampuan untuk merubah hal-hal yang tadinya kita tidak mengerti kemudian menjadi lebih bermanfaat.